Saya meyakini sebuah amalan bisa menjadi baik bila dilandasi dengan rasa cinta. Maka malam hari ini cukup saya katakan, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Sekarla, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Maka cinta itu akan dikenang manakala ada cerita yang bisa dikenang. Malam hari ini kita hadir di halaman masjid ini dalam rangka membuat cerita, dan cerita yang paling disukai oleh Allah adalah cerita yang baik. Maka kesempatan kita hidup diperintahkan oleh Allah untuk merangkai cerita. Cerita seperti apa yang Allah sukai? Tentunya cerita yang baik. Maka disitulah kenapa Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita punya cerita baik, maka yang akan dikenang oleh anak cucu kita adalah kebaikannya. Tetapi kalau kita meninggalkan cerita buruk, maka yang akan dikenang oleh anak cucu kita adalah keburukannya. Nah, malam hari ini kita niatkan, kenapa kita kumpul di sini? Untuk merangkai cinta, untuk merangkai cerita yang baik. Maka ada orang mengatakan apa? Hidup itu seperti panggung sandiwara. Iya, hidup itu seperti film. Siapa aktornya? Kita. Maka hidup itu kalau seandainya seperti film, ketika Anda tertawa berarti seperti film komedi. Ketika Anda bersedih berarti seperti film telenovela. Begitu Anda selingkuh seperti film Layangan Putus. Kamu kelompok yang mana? Lydia apa Yunan? Lydia apa Yunan? Maka kamu yang menjadi Lydia, pelajaran dari Lydia, walaupun sudah punya suami tetaplah dandan. Kenapa? Karena pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Kenapa saya bisa biasanya minum kopi, kok ini dikasih teh? Kok panitianya goblok? Untuk Habib saja ternyata. Apa ini? Ini panitianya nggak pernah nonton YouTube. Kok kalau teh cangkirnya bagus, kalau kopi kok gelas angkringan. Ini kan nggak nimbang, masa kayaknya cakep gelasnya bosok. Makanya coba para istri, para suami, belajarlah dari kopi. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Mbak tahu nggak kenapa kopi itu pahit? Karena manis yang kamu habiskan. Hidup itu seperti panggung sandiwara. Kalau kita sedang ketawa seperti film komedi. Kalau kita bersedih seperti film telenovela, apalagi kalau kita berkelahi seperti film action, kalau kamu bercermin seperti film apa? Horor. Maka yang kita butuhkan hari ini adalah cerita terbaik. Kenapa Anda bergabung
di satu kesatuan namanya Pemuda Pancasila, karena pengen membuat cerita yang baik. Kenapa ada sahabat bergabung di Ansor Banser? Karena pengen membuat cerita yang baik. Kenapa Anda bergabung di Majelis Taklim bersama Habaib? Karena pengen merangkai cerita yang baik. Karena pada akhirnya yang akan dikenang adalah ceritanya. Maka kemarin teman saya bilang begini, Gus, kenapa? Sekarang malaikat raqib dan atid itu tugasnya ringan. Kenapa ringan? Karena malaikat raqib dan atid tidak perlu mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Kok bisa? Iya, karena semua manusia sudah mencatat amalnya masing-masing melalui HP-nya masing-masing. Maka besok begitu yaumul hisab, hari pembalasan, hari penghitungan yaumul mizan, amal kita ditimbang, dihisab, malaikat datang, kita bahagia. Tuh, malaikat gak punya catatan. Begitu malaikat datang langsung dia bilang, buka HP-mu, merongos. Kamu nge-DM suami orang kelihatan, pelakor, pelebut lagi orang. Kamu nge-DM istri orang kelihatan, kobino, perebut bini orang. Para cowok ngerayu cewek kelihatan semuanya. Saya punya santri namanya Wahyu, setiap kali nembak cewek pasti ditolak. Akhirnya cewek terakhir saya tanya, kenapa kamu tidak menerima si Wahyu? Si cewek jawab, mohon maaf Yai, saya tidak bisa menerima Wahyu. Kenapa? Nanti kalau Wahyu saya terima dikira Nabi. Saya tuh kalau cerita cewek banyak, karena jamaah saya banyak yang cewek. Ada santri bilang sama santri putri, mau nggak kamu saya halalkan? Santrinya santri putri diam. Santri putra ngomong lagi, Dek, mau nggak kamu saya halalkan? Akhirnya santri putri jawab, sorry mas, aku bukan babi. Makanya kalau cowok itu seneng sama cewek, nembaknya itu pakai bahasa yang jelas, jangan pakai bahasa kinayah atau sindiran. Kalau seneng ngomong dengan bahasa yang jelas. Masa ngomong bertele-tele, mau nggak kamu jadi makmumku, aku jadi imammu? Ceweknya jawab, sorry mas, aku sudah sholat. Brongos. Yang datang dengan membawa coklat akan kalah dengan yang datang dengan membawa seperangkat alat sholat. Dia yang sering chatting kepadamu melalui WA akan kalah dengan dia yang menyebut namamu di dalam doa. Karena kalau saya lihat ini wajahnya wajah jomblo-jomblo, wajah penuh harap. Apalagi yang depan ini kimcil-kimcil ya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk membuat cerita, dan cerita terbaik yang akan kita tinggalkan akan dikenang oleh anak-anak kita sepanjang masa. Contoh, siapa perumus Pancasila? 7 orang. Nama mereka hari ini tetap dikenang. Kenapa? Karena mereka merumuskan satu ideologi namanya Pancasila. Kenapa Bung Karno dikenang sebagai Bapak Pancasila? Karena Bung Karno adalah merupakan salah satu orang yang sangat berperan akan terwujudnya Pancasila. Maka mohon maaf, kenapa ada orang mengatakan silaturahmi itu memperpanjang umur? Ya, silah itu artinya nyambung, rahmi itu artinya kasih sayang. Karena walaupun orangnya sudah meninggal, sudah berpulang, tetapi ceritanya, amal baiknya masih dikenal. Maka Bung Karno dikenang, dijadikan nama stadion, Stadion Gelora Bung Karno. Dijadikan nama jalan, Jalan Soekarno. Maka mohon maaf, mbaknya namanya siapa? Siapa? Indah. Kalau Anda punya kenangan, kalau Bung Karno jadi nama bandara, jadi nama jalan, besok Indah bisa jadi nama toilet umpama. Saya masuk toilet namanya toilet Indah. Lumayan. Saya jadi imam gitu.
Saya malam minggu kemarin pengajian di pondok itu dikasih 3 penghargaan dari LEPRID, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, semacam Guinness Record di Indonesia. Saya dikasih penghargaan 3 hal. Yang pertama, karena saya lelang belangkon dan belangkon saya terjual termahal di dunia. Belangkon saya jual untuk Muktamar Nahdlatul Ulama, dibeli sama pengusaha 900 juta. Ini saya beli buat belangkon 90.000, dibeli 900 juta. Belangkonnya saja 900 juta, apalagi sempaknya. Oh, nak cangkeme bosok, apalagi isinya. Isinya dilelang. Dilelang. Kemudian yang kedua, saya dapat penghargaan dari LEPRID sebagai ustadz yang secara kontinu dan konsisten pengajian di lokalisasi sejak tahun 2000, sekarang tahun 2022. Berarti saya pengajian di lokalisasi 22 tahun bersama para lonte dan PSK. Dan itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Yang ketiga, saya dapat penghargaan sebagai ustadz dan selebriti yang paling banyak gambarnya di bokong truk. Ada 150 lebih gambar saya di bokong truk. Kalau dulu bokong truk gambarnya janda, kelihatan pahanya, kelihatan payudaranya, terus kemudian captionnya, ku tunggu jandamu, bojomu adalah semangatku. Sekarang kalah dengan gambarnya Gus Miftah dengan caption-captionnya. Contoh, ketika acara maulid, manakib, sholawat dikritik sama orang-orang Wahabi, di situ saya membuat quote, ada truk gambarnya saya, quote-nya apa? Cukup Rokib dan Atib yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu. Ada gambar truk gambarnya Gus Miftah berkaitan dengan para pendosa. Apa quote-nya? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Di situ pengajian saya ketemu janda, langsung di truk ada gambar saya, ada quote untuk janda. Lebih baik menikah dengan janda. Kenapa? Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi, daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Tapi yang paling mengganggu perasaan saya, Bib, ada gambar di tangki mobil tangki sedot WC. Mobil tangki sedot WC gambarnya Gus Miftah. Captionnya apa? Silitmu adalah rezekiku. Itu lebih dari 150 truk. Coba Anda lihat. Hanya dari gambar truk saja saya bisa berdakwah. Dan itu akan menjadi cerita dalam hidup saya sampai LEPRID, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, memberikan penghargaan kepada saya sebagai orang yang paling banyak gambarnya di bokong truk. Ini artinya apa? Kita hidup dalam rangka membuat cerita. Founding Fathers kita meninggalkan cerita-cerita yang luar biasa, dan kita hari ini anak cucunya yang menikmatinya. Maka kalau orang dulu berjuang menumpahkan darah, menumpahkan keringat untuk kemerdekaan bangsa ini, sekarang kalau kamu mempunyai simpati kepada bangsa ini, bagaimana cara mempertahankannya? Salah satunya adalah tetap memegang teguh Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Saya tadi sebelum kesini sowan guru kita Abah Lutfi. Kamu ke rumah dulu. Saya sowan ketemu Mama Salmah. Kebetulan Mama Salmah itu masih senasab dengan saya. Saya dipanggil sama Abah. Mau kemana? Saya mau ada acara dengan pemuda Pancasila bagi Pemalang. Sampaikan soal pengertian li ta'arofu. Apa yang dimaksud dengan li ta'arofu di dalam surat Al-Hujurat? Kamu sampaikan. Apakah li ta'arofu itu hanya saling mengenal satu di antara yang lainnya? Tidak hanya itu. Maka malam hari ini sesuai dengan wasiat dari Abah Lutfi, sesuai dengan amanah beliau, yang setiap kali beliau diserang di media sosial pasti saya turun tangan. Kenapa? Karena bagi saya menjaga marwah dan kehormatan guru hukumnya wajib. Saya lebih mengutamakan guru saya dibandingkan kepentingan saya pribadi.
Kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa." Ayat ini tersusun dengan begitu indah dan rapi. Artinya apa? Ngopi dulu. Sangit. Joy kamu. Joy. Seger. Sangit. Gus Miftah itu seperti kopi, pahit sih, tapi banyak yang suka. Kamu belajar dari kopi, jangan takut hitam. Jangan takut hitam, toh palu putih menakutkan. Bisa ngereng-ngereng santai lain. Yang hitam-hitam itu kalau di Jogja dipanggil Irma. Apa itu ireng? Masya Allah. Yuk kita kaji ayatnya, Mas. Ayat mana lu? Doain dulu ya, tambah istri. Apa ya, emang kamu lah. Kalau kiai, kalau habaib sudah di ruang transit kan saya enak. Mau misuh nggak apa-apa. Ya kalian mau pulang nggak pas silahkan. Ya saya ikut sekalian nih. Makanya coba bapak-bapak yang gendong anak kamu lihat. Siapa bilang tugas bapak itu gampang? Ini coba di atas panggung yang gendong juga bapak-bapak. Itu perempuan suka ngonek-ngonek ke wong lanang. Wong lanang gaweane ngapusi, itu pun bisa kok delok sing gaweane ngapusi wong lanang bawa wedok. Dadi wong wedok kok delok. Alis ketok apik yo lukisan. Rai ketok glowing yo mergo bidaan. Irung ketok lancip yo mergo operasian. Untu ketok rapi orang romo semergo kawalan. Saya ketok dhuwur nggo sandal jinjitan. Susu ketok gede mergo suntian. Ngono gayane kalau ke wong lanang gaweane ngapusi-ngapusi ki raimu ki lho. Wong lanang ki ora mungkin ngatur wong wedok. Lah Gusti Allah wis gawe arep api-api dadi diatur mati kerok goblok. Gusti Allah dilawan sama wong lanang. Ibu-ibu elek banget ah. Mas, ini bisa nggak seluruh mereknya ini dibuang? Nanti saya dikira endorse, Mas. Kalau kamu yang di sini nggak apa-apa kan kamu nggak terkenal. Kalau saya bahaya ini, Mas. Ini dikira endorse. Ini dulu pertama kali dijual di Jombang. Namanya Polaris. Apa? Pokari. Saya tadi bilang apa? Jangan teman-teman yang beri. Jadi orang yang juang tutup ping. Nanti. Oh, saya tadi bilang apa? Woman mata-mata itu ya. Kacamata. Sekarang minta kacamata, lama-lama celana kan? Emangnya aku cowok apa? Apalagi berdiri. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah cewek itu. Gimana kamu suka yang berdiri? Terus kacamata copot berdiri. Randa ngatur-ngatur kiai.
Hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Sallallahu alaihi Muhammad. Mas, di sini agak kosong, agak sini aja, dan sana nggak ketutupan. Sini aja, agak geser sini. Mas agak sini aja, Mas merobek kayak sini. Agak mundur dikit. Itu sama mana ya? Imam arep kuwi suwana bokong liya. Kan aku jadi mana? Artinya kamu jantungan, ya lu merasa kamu kan kayak pohon pisang. Maksudnya apa? Punya jantung tapi nggak punya hati. Kita lihat ayatnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat yang merupakan rangkaian dari Lita'arafu. Kita lihat ayatnya. Karena tadi ini baru betul-betul fresh graduate, saya dipanggil Abalogi, kemudian beliau menjelaskan soal ini. Lah itu ngomong itu. Nggih, Pak. Saya berangkat, beliau istirahat. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami, coba dilihat ayatnya, Allah menggunakan bahasa inna bukan ini. Kami menciptakan kalian min dzakar wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Coba kita lihat bedanya ayat ini ketika Allah menciptakan manusia secara umum dengan Allah menciptakan manusia yang wujudnya Adam. Bedanya apa? Ketika menciptakan Adam, Allah tidak menggunakan kalimat inna, tetapi menggunakan ini. Apa bedanya inna dengan ini? Inna itu sesungguhnya kami, sementara ini sesungguhnya aku. Pertanyaannya adalah, kenapa menciptakan Adam Allah menggunakan kalimat sesungguhnya aku, sementara menciptakan manusia secara umum menggunakan kalimat sesungguhnya kami? Ini supaya orang hati-hati. Kemarin ada Habib yang mengatakan Allah membutuhkan sosok ibu untuk melahirkan manusia. Ini ngawur, nggak pernah belajar, jelas-jelas salah. Dan saya ingatkan, man fassara al-Quran birra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan dan kemauan akalnya sendiri, bersiap-siap mengambil tempat duduk dari api neraka. Untuk menciptakan manusia, kalau Allah berkehendak, tidak membutuhkan ibu. Makanya belajarlah inna dan ini. Maka walaupun yang ngomong Habib, saya nggak setuju. Sebelum saya lanjutkan, please lah kalian yang cinta dengan NKRI, kalau membela pemerintah, membuat kontra narasi untuk orang yang tidak suka dengan NKRI, tolong yang cerdas. Jangan atas nama membela pemerintah justru Anda menimbulkan masalah. Yang repot siapa? Teman-teman polisi. Kalian mengkritik mereka yang tidak suka dengan pemerintah, yang melanggar hukum, tetapi cara kalian membela pemerintah kadang-kadang juga melanggar hukum. Kalau seperti itu Anda tidak membela tapi merepotkan pemerintah. Pemerintahnya nggak tahu apa-apa, lagi-lagi dihajar. Gara-gara apa? Gara-gara orang-orang yang mengatasnamakan membela pemerintah tetapi dengan bahasa yang justru menyusahkan pemerintah. Itu namanya kurang pinter, nggak cerdas. Masa Allah menciptakan manusia, menciptakan seorang ibu, kenapa? Karena Allah butuh bantuan ibu untuk melahirkan manusia. Kalau memang Allah berkehendak nggak butuh ibu, contohnya siapa? Adam. Maka Allah menggunakan kalimat ini, sesungguhnya aku. Kenapa? Karena Allah tidak membutuhkan peran makhluk untuk melahirkan seorang Adam. Langsung dicipta oleh Allah secara sendiri. Ciptakan Adam. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Adam. Apakah hanya Adam? Enggak. Allah juga berhasil mampu melahirkan seorang Hawa yang dikatakan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri. Maka tadi kenapa kemudian ketika menciptakan manusia secara umum Allah gantian menggunakan kalimat inna, sesungguhnya kami, termasuk untuk menciptakan kita menggunakan kalimat inna. Kenapa? Karena Allah melibatkan perantara bapak dan ibunya. Bukan berarti Allah nggak mampu menciptakan secara langsung, tetapi di situ nanti akan ada mekanisme bagaimana seorang anak menghormati orang tuanya. Jadi beda. Allah mampu menciptakan Nabi Adam tanpa bapak
dan ibu. Allah mampu menciptakan Hawa. Maka di mana ada Adam, pasti ada Hawa. Maka ingat, Allah menciptakan manusia dari Adam dan Hawa, bukan Adam dan Saiful. Ada Saiful di sini. MC, modelnya cocok. Mas, jangan dingin-dingin kasih ini di belakang, kamu gak sini. Sahuran gaya temen. Jadi untuk menciptakan Adam, Allah gak butuh perantara makhluknya. Kun fayakunnya Allah jadi Nabi Adam. Oh, makanya cowok Adam, cewek Hawa. Yang perlu cowok-cowok ingat adalah satu hal, kamu ingat, cewek itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itu cewek. Apalagi jilbabnya oranye, masya Allah. Yang jilbabnya hitam, insya Allah lebih parah. Sekarang ketemu jawabannya. Kenapa kalau cowok itu lebih banyak diem, kalau cewek lebih banyak ngomong? Jelas. Kenapa cewek banyak ngomongnya? Karena keturunan dari Siti Hawa. Jangan mangap. Hawa. Kalau laki-laki banyak pendiam. Kenapa? Karena tercipta dari Nabi Adam. Jangan mangap. Adam. Kalau Gus kita ngomong baik lah, ini orang ngomong, jangan orang layu. Apa kan nggak bisa? Kenapa namanya hawa nafsu? Karena memang yang diciptakan oleh Allah untuk memberikan nafsu itu namanya hawa. Makanya nggak ada Adam nafsu. Adanya hawa nafsu. Aku lihat Saiful sama Indah, dia nafsu Indah. Masa aku suka Saiful, aku coba apa-apa. Kalau sampai ada namanya Adam nafsu, itu namanya lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Kalau di Jawa Timur namanya Laura. Apa itu? Lanang ora, wedok ora. Ini normal dong. Cari wadon ya. Tapi sekarang gini loh, Beb. Kenapa sekarang banyak suami cowok suka cowok? Itu yang salah istri. Karena setiap kali keluar dari rumah, suami keluar, istri selalu bilang, "Pak, jangan mainan cewek." Iya, akhirnya suaminya mainan cowok. Enggak boleh mainan cewek, ya mainan cowok. Menjijikan. Saya itu kalau pulang ke Jogja lewat Prambanan, ada lampu merah. Di situ mbak-mbak banji waria itu ngamen di situ. Begitu lihat mobil AB 605 MT, oh Gus Miftah langsung deket baris. Karena dia tahu kalau saya di situ pasti ngasih uang baris. Susunya gede-gede kayak gitu. Susu baris, kasih uang, nyoh dimasukkan sini. Susunya gelundung. Ternyata Suzuki. Cetak susu bono kaos kaki. Lihat susunya keperimen. Kamu tahu kenapa namanya susu? Karena jumlahnya 2, maka susu. Kalau 1 su. Cocok matamu. Tapi yang jelas adalah laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda. Makanya kalau saya kadang-kadang kalau pengajar disuguh kopi susu, kopi ini diaduk, susunya dilirikkan. Cocok, kamu bercanda besok. Kamu gak usah kamu sudah tua. Kamu sudah ada luar. Makanya ini benar, cukup kopi, jangan kopi susu. Karena kopi susu itu membingungkan, kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak
Makanya kalau saya mau tidur sama istri di rumah dikasih kopi susu, saya akali. Kopi ini saya minum, susu ini tak cekeli kan. Susu ya. Mau telepon susu ya. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Ingat dua jenis, laki-laki dan perempuan. Gak ada jenis lain, sudah laki-laki dan perempuan. Maka kemudian ayat tentang pernikahan Allah mengatakan apa? Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan dari jenis kamu sendiri, laki-laki dengan perempuan. Itu jelas. Bukan laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Hati-hati pengguna TikTok. TikTok itu isinya naudzubillah min dzalik. Coba orang hubungan laki-laki dengan laki-laki biasa, videonya masuk jadi take down. Sementara kalau saya posting kadang-kadang soal agama di take down. Kalau ngomong cowok sama cowok diposting bermesraan aman, cewek dengan cewek bermesraan aman. Hati-hati. Boleh pakai TikTok gak apa-apa, tapi kamu yang harus punya sensor masing-masing. Kalau ngomong TikTok, kamu lihat Gus Miftah, dilihat tagarnya di situ berapa. Paling tinggi Gus Miftah 415 juta tagar. Boleh pakai TikTok, tapi juga gak usah lebih-lebihan lah. Suamimu kerja di sawah macul, tahu macam-macam ngurusi sapi, sing wedok posting senam. Hai guys, ini lagi senam guys. Papa ini lagi macul guys. Matane. Kasihan suamimu lah. Kebiasaan. Nanti pulang suaminya harusnya makan, ternyata belum ada masakan. Posting maning. Aku mbadok, ini masak dewek. Wong ya terkenal ya. Ya melungguyu. Jilbabku ya oren. Wong ini kayak ini ya. Waja'alakum, dan kami menjadikan kalian syu'uban wa qabail, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Artinya apa? Pluralisme itu merupakan sunatullah. Bahwa kita berbeda itu memang merupakan kehendaknya Allah. Karena kalau Allah berkehendak hanya satu qabail, hanya satu kabilah, Allah mampu melakukannya. Hanya satu suku, Allah mampu melakukannya. Hanya satu bangsa, Allah mampu melakukannya. Tetapi Allah menjadikan kita syu'uban wa qabail, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka mohon maaf, bahasa Jawanya Gus Miftah sama Bapak Ibu Comal, Pemalang dan sekitarnya beda. Sama-sama Jawa, tapi dengan logat dan dialek yang berbeda. Kalau kita ngomong gak usah ribuan suku bangsa di Indonesia, coba kita lihat Jawa, Masya Allah. Dari ujung timur Jawa Timur ada satu daerah namanya Banyuwangi. Di sana ada suku namanya Osing. Ngomongnya sun. Lagunya sun ingsun, itu Osing, Jawa Timur. Sun sembore semiki mas yota udan jero ati ana suarane ra ana wujude ento jenenge. Jawa Timur. Lompat dikit nyebrang, ada pulau yang indah namanya apa? Madura. Bahasanya sudah beda lagi. Bermabuk, patek celeng. Artinya apa itu? Anjing hitam. Keren, Madura. Walaupun Madura jarang yang ngurus polisi. Kadang-kadang kalau berhitung nggak pas. Kalau orang Pemalang berhitung 1,
2, 3. Madura beda deh. Berhitung. Oh, 1. Tapi sekarang banyak sudah Madura yang bisa berhitung sehingga jadi polisi dan tentara. Madura. Apa khasnya? Sate Madura. Ini sate paling lucu. Kenapa paling lucu? Jelas sate Madura. Yang sumuk orangnya, yang dikipasi sate. Saya punya kawan, Beb. Dulu sowan zaman Beb Anis masih sugeng. Sowan Beb Anis, dia nggak percaya kalau Beb Anis itu wali. Begitu sowan Beb Anis, assalamualaikum Beb, gimana kabarnya Beb? Waalaikumsalam. Langsung Beb Anis bilang, saya tahu pasti Anda orang Madura. Ini wali, Beb. Saya belum ngomong tahu, saya Madura. Dia jangan ngomong, jangan ngomong. Oh ya kita semua. Hanya saya cinta dengan Madura itu, keren rasanya. Orang Madura beli VW dari Jogja, mobil VW. Kan mesinnya VW itu di mana? Di belakang. Dulu belum ada jembatan Suramadu. Begitu mau masuk kapal, VW-nya mogok. Kap depannya dibuka, langsung dia teriak, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mesinnya hilang, Dek. Akhirnya mesin kap depan ditutup, dia buka kap belakang, langsung dia teriak, Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Oh, untung mesinnya double, Dek. Kan mesinnya di belakang bukan di depan. Seberang lagi ketemu kita Surabaya, sama-sama Jawa tapi agak kasar dikit. Cok. Walaupun versi saya Jancok itu bukan misuh, nama tank. Yang itu sebenarnya nama tokoh di Belanda, diabadikan jadi nama tank yang agak kecil sehingga tank ini bisa masuk ke perkampungan di Surabaya. Sehingga zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, begitu tank ini lewat, orang Surabaya teriak-teriak Jancok, 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 Jancok. Dan sekarang begini, Jancok itu justru kadang-kadang ungkapan kekaguman karena takjub. Jancok ayu nih. Atau itu kemudian apa? Hanya untuk senggaan. Contoh begini, ya Allah ya Nabi salam alaika. Allah ini kan sebenarnya nggak ada, itu senggaan. Kalau kita membaca siiran, maafi muskilah nggak ada masalah. Jadi kalau kadang-kadang saya ngomong Jancok itu bukan karena musuh orang. Coba kalau orang Surabaya ketemu Arab, dia kabarnya Cok biasa. Api isu bawah ini gitu. Ke barat lagi ketemu Jawa, masih Jawa, Solo, Jogja, bahasanya halus kayak Gus Miftah. Orang Jogja itu kalau sungkuman suami istri lebaran, ya Allah Bapak kalau sepindah ngaturakan sugeng riyadi nomor kalian mbok kalau gak ada kelapatan sak lima sange ucapan sak langkah sange tindakan mbok kalau banyu sak cawur emas sak cawur godhong sak suwek kayu sak coklek kula nyuwun agung isi samudra pangaksami Bapak. Oh jalan-jalan istrinya kesandung pripun to Bu paningali nyandung nopo manten anyar manten tuwa matane. Yang paling gak enak itu kalau sungkeman jomblo. Masya Allah begitu sungkem sama mbak kapura nggih kosong-kosong sing tuwa ya Dik ya Nduk sing tuwa oke salah oke dosane sing nom oke pangapurane kowe kapan rabine. Kalau kamu ditanya kalau lebaran mbahmu tanya kapan rabine lah kapan simbah matine. Karena kan jodoh sama dan mati sama-sama aja datangnya nggak pernah tahu. Enak aman, kapan gue rabi lah, kapan simbah mati. Ini santai, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan betul. Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan jelas kamu bukan manusia. Dajjal. Ke barat lagi ketemu Banyumasan. Dari mulai Kebumen, baratnya Kebumen mana? Cilacap, Purwokerto, Tegal, Banyumas, Pemalang, sudah ayo udah ngumuk ya.
ana wong wong Pemalang arane dolan nang Yogyakarta mlebu monumen Jogja Gila. Begitu pulang ke Pemalang cerita nang Yogyakarta iku ana monumen arane monumen Jogja Balik Maning. Ngapak Bilal. Masih ingat nggak dulu sebelum ada HP kita pakai wartel? Kalau kita telepon nomor rumah, kalau sibuk biasanya jawabannya apa? The number you calling is engaged. Please try again in a few minutes. Kalau telepon ke Pemalang enggak kayak gue. Nomor telepon yang sila 7 lama telepon mending ya. Tapi sebenarnya ya Jogja sama Pemalang dia bedanya tipis. Arane Jogja nganggo O, arane Pemalang nganggo A. Neng Jogja apa neng Pemalang apa? Jogja sego neng kene neng Yogyakarta neng kene. Tapi neng Pemalang ora ono istilah kantang. Sama Jogja juga sama. Neng kene anak bantang, neng Jogja ana bon. Ya benar-benar tipis. Saya pernah ketemu dulu teman dari Cilacap, cantik PDKT. Begitu ngomong kepribe kabar, istimewa. Kebarat lagi, ketemu mana? Sunda. Bahasanya indah. Walaupun kemana ada anggota DPR sok tahu pakai bahasa Sunda pecat saja. Saya pecat cangkem kuwi. Enggak menghargai kearifan lokal. Saya senang dengan kawan-kawan Sunda. Tadi itu tentunya dan menurutinya bahasa mereka indah. Tadi itu untuk naon-naon, sedikit menurut tidak tahu. Saya menghargai ya Sunda kan. Alasannya Sunda Empire apaan? Banyak jahe, janda herang, jamur janda di bawah umur. Kalau pemuda Pancasila ya Rojali, rombongan Jadalia. Yang lucu ada orang Pemalang dolan yang kampungnya wong Sunda. Begitu masuk kampung Sunda, orang Pemalang nginjak tembelnya, langsung orang Pemalang bengok cangkemnya. Tanya sama dia. Orang Sunda jawab, iya mata ini urang. Nah pemahaman orang Pemalang sama orang Sunda itu beda. Kalau orang Pemalang itu udang, kalau orang Sunda itu orang. Iya mata ini urang. Lalu Pemalang orang percaya masa kayak orang gedenya sekian. Kurangnya sekian. Ayolah sering menghargai. Ke barat lagi. Setelah Jakarta, setelah Sunda kita ketemu Jakarta. Sukunya apa? Betawi. Bahasanya apa? Betawi. Lulu gua, bapak lu bertua gua. Cakepnya apa? Gimana kayak temen ya? Arahnya sama dia. Rinto. Sebenarnya Rinto, lainnya kayak rambut. Ke Lampung, bahasanya Lampung, sukunya Lampung, adatnya Lampung, nyakgu dengan budaya. Ayo kita makan dulu. Ke barat lagi, ketemu lagi Palembang, wong kita galau. Hebat, kapal selam saja dimakan. Kesana lagi Medan dengan bahasa Bataknya beras bah, entah beras makan gabah, dengan marganya masing-masing. Ada Siregar, ada Simanjuntak, apa lagi Silitonga, Sirito, Sinuka Hutan, Saiful, Marga Satwa.
masing-masing. Saya punya dosen dulu dari Batak, Profesor Dr. Maragustam Siregar. Indah. Dan semuanya diciptakan oleh Allah untuk apa? Lita'arafu. Nah, tadi yang Abah Lutfi bilang soal lita'arafunya. Apa yang dimaksud dengan ta'aruf? Apa yang dimaksud dengan saling mengenal? Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan, kita berbeda budaya, kita berbeda bahasa, kita berbeda adat istiadat. Kalimat lita'arafu adalah saling memahami kearifan lokal masing-masing budaya dan daerah. Anda sebagai orang Pemalang boleh mengatakan bahasa yang paling indah adalah bahasa Ngapak, tapi bukan berarti menganggap bahasa suku lain itu lebih hina dibandingkan bahasa kita. Anda boleh bangga sebagai suku Jawa yang berbahasa Ngapak, kita sebagai orang Jawa, tetapi bukan berarti kita boleh menghina adat Sunda. Begitu juga sebaliknya. Itulah lita'aruf. Maka supaya kita tidak gampang dibenturkan dengan kelompok manapun, kita harus tahu produk masing-masing, produk knowledge. Orang Jawa dengan kearifan lokalnya. Contoh, sama-sama Jawa, apa bedanya Jogja dengan Solo soal belangkon? Beda. Di Solo bikin belangkon, orang-orang apa ke arahnya? Apa ke arahnya? Sorry ya, ganteng sejak lahir ya. Kalau saya tuh jelek sejak lahir ya. Saya bu, kamu jangan merasa bersalah. Kamu lahir saja sudah salah. Apa? Kacamata? Orang saya pakai sekalian. Orang Solo kalau bikin belangkon itu tidak ada mondolannya, nggak ada ininya, nggak ada pentolek kayak dia. Ibu-ibu seneng pentol ya? Siapa loro? Sisi lo kurang loro KTM ya. Yang lucu ini ketika saya bawa umroh tahun 2012, saya masuk di pintu imigrasi, disikat sama petugas imigrasi, saya ditanya, hei tahan, sini kamu. Labbaik saya bilang, dia tanya, mahada, ini apa? Ngucap saya mudah, pelanggan bahasa Arabnya apa? Langsung kan jawab, ada belangkon. Ya petugasnya tak kenal nih, mau nggak belangkon? Belangkon apa sih? Belangkon itu apa? Mudar apa ya? Itu jawab, al belangkon wa ilahun roksi wadai endas. Dia bilang, toye. Ya. Dia bilang, wa mahada. Nah ini apa? Mudar mana ya? Ada tinjau, ada ondol. Akhirnya dia minta belangkon saya kasih. Ini minta belangkon kita kasih, dicium, dia kecek goblok teman. Ini yang baik sampai belangkon rataungan. Ini kalau saya masukkan ke kolam ikan mati semua, bukan karena sakit, bau. Ini kearifan. Solo gak ada ini. Itu kearifan lokal. Seumpamanya, Pemalang punya kearifan lokal apa? Selain bahasa apa? Punya budaya apa? Apa? Tol ini kudu ngerti yang ini ya. Apa dia? Saya apa dia tol demut? Itu makanan? Oh sarong, arahnya sarong. Bapak Ibu para pemirsa YouTube, saya hanya menyampaikan bahwa di Pemalang ada sarung arahnya todem. Karena begini, jangankan kearifan lokal, kearifan personal.
Di mana-mana kalau Anda lihat, saya nggak pernah pakai sarung, apalagi todem. Karena kalau saya bukan todem tapi todem. Jalan tolnya Pak D, teman-teman. Saya nggak pernah pakai sarung, tapi saya menggunakan kearifan personal saya, menggunakan semacam sarung tapi namanya bukan sarung, kayak gini. Nah, kayak gini. Arahnya apa dia? Arahnya apa? Oh, di mana kamu? Arahnya apa dia? Malah keluar keterima ya. Ngomong kok nggak suka kena dia. Iya, arahnya apa? Tokrung, katok, sarung. Saya ngerok, ketok kayak sarung, saya ngambur kayak katok. Ini yang buka, berapa? Itu kearifan. Maka apa? Ketika berbicara ta'arafu, yuk kita pahami bahasa saudara kita kenali bahasa saudara kita. Lita'arafu, kita kenali budaya bangsa kita sendiri. Maka kalau kita ta'aruf seperti itu, nggak akan ada kejadian nendang sesajen di Semeru. Mohon maaf, saya bukan membela sesajen, tapi di sana itu banyak orang Hindu yang mempunyai adat istiadat namanya Kapitayan. Kalau itu yang melakukan orang Hindu dengan adat istiadat mereka, kemudian yang nendang orang Islam dengan kalimat takbir Allahu Akbar, sejak kapan takbir itu fungsinya untuk nendang saja? Yang namanya takbir itu di mana-mana untuk memperkuat akidah, untuk tauhid. Takbir supaya iman kita bertambah, takwa kita bertambah, akidah kita bertambah. Walaupun pemuda Pancasila nggak suka takbir, sukanya apa? Traktir. Iya Pak Kiai. Saya kata apa? BPN sudah berapa ya? Pakai. Itu buka. Jangan sama sih membayar dia. Katanya NKRI harga mati, begitu beli bendera merah putih ditawar, goblok. Foto. Apa? Ganteng? Kawan bayi. Sorry ya, ganteng ini menyiksaku. Tapi ya pakai gini paham, ngopi pasti lembut. Ini panitia nih ya, Allah pengajian ngomong kaki pas kere temen ya. Kan aku berkeringat. Iya memang benar sih, Pantura panas, tapi lihat kamu adem. Tapi bohong. Masing-masing. Contoh di dalam berorganisasi, ini ada adik-adik saya sahabat Banser bersatu dengan teman-teman pemuda Pancasila. Bagaimana cara ta'arufnya? Coba tepuk tangan untuk mereka. Luar biasa. Inilah Indonesia itu. Ada pemuda Pancasila punya ADART, Banser punya ADART. Bagaimana cara kita ta'aruf? Dengan menghormati masing-masing organisasi, jangan saling menjelekkan. Selama organisasi itu mendapatkan legalitas dari Menkumham, artinya apa?
dia legal secara hukum, boleh untuk eksis di Indonesia. Tapi sebaliknya, kalau organisasi itu sudah dianggap terlarang dan dilarang oleh pemerintah, maka ya mohon maaf, Anda tidak boleh eksis, tidak boleh menyebarkan bendera, tidak boleh ngomong ini ngomong itu mengatasnamakan organisasi. Kenapa? Karena sudah dilarang oleh hukum. Kan begitu. Pemuda Pancasila mau teriak-teriak, boleh, dia punya legalitas. Banser punya legalitas. Selama punya legalitas kita dukung. Tapi kalau tidak punya legalitas, jangan coba-coba. Contoh HTI. Apa? Ini orang ngomong ya. Oh, coba terbang. Sungai mancing-mancing. Ini ngomong HTI malah ngomong liar. Apa? Dipanggil. Kamu jangan mancing-mancing saya bilang FPI. Kan saya terpancing. Jadi organisasi yang sudah dilarang oleh pemerintah nggak usah sok macam-macam karena itu melanggar hukum. Contohnya HTI, jangan bilang FPI. Nggak boleh. Nanti gimana? Kok Gus Miftah bilang kan contoh jangan bilang FPI. Contoh kan saya nggak ngomong HTI nggak boleh dilarang, maka jangan bilang FPI, itu juga dilarang. Saya bilang kan orang-orang Pemalang kalau di Jogja di Jakarta jualannya apa? Bubur ayam Jakarta. Termasuk orang-orang saya jualan bubur untuk pondok itu anak Pemalang. Saya bilang jualan bubur ayam dilarang keras. Jualan bubur ayam dilarang keras. Karena kalau keras namanya bukan bubur tapi karak. Bener kan? Banyak ilmu yang harus kamu dapatkan. Contoh, kalau kamu beli pecel lele, pesan pecel lele 2, kok pelayanannya lama, kamu lihat posisi penggorengan lele. Kalau lelenya kepalanya sama-sama di atas, itu mesti matangnya suwe. Omong-omongnya. Makanya kalau goreng lele posisinya 69. Ngomong ngerti-ngerti mateng. Saya sering bilang sama Haryo anaknya Andro, saya bilang membahagiakan istri itu cukup dengan 70 cara. 1 shopping, sisanya 69. Kamu paham? Oh kamu suka ngerung karaoke ya kamu ya? Lihat Araf. Jadi bukan hanya ta'aruf ketika kita mau menikah, pacaran, bukan. Tetapi memahami adat istiadat dan budaya masing-masing. Contoh tadi budaya saja mereka. Sehingga ramai menimbulkan keributan. Pasal yang dikenakan pasal pembuat keonaran. Bisa jadi tujuannya pengen viral. Ada Pemalang. Kalau kamu pengen viral, virallah karena prestasi, jangan karena sensasi. Saya itu nggak nyaman, kita punya Pancasila. Jadi tadi urutannya adalah sekian suku bangsa dengan bahasa masing-masing, kita bisa bersatu loh. Coba lihat, kenapa kita bisa bersatu? Karena kita mengalami nasib yang sama, merasakan penderitaan yang sama. Semua daerah pernah dijajah, merasakan penjajahan dari para sekutu Belanda, Jepang dan lain sebagainya. Kemudian apa? Kita bersyukur punya Panding Pades, punya bapak-bapak pejuang yang merupakan pendiri bangsa ini. Ini berbeda-beda. Bagaimana saya menyatukan mereka? Dibuatlah Pancasila. Maka seluruh perbedaan yang ada ternyata mampu kita hilangkan egosentris masing-masing suku. Kenapa? Karena melalui kesaktian satu ideologi yang namanya Pancasila. Makanya menjaga Pancasila
pemuda Pancasila nggak apa Pancasila gue cangkeme ya. Ayo, mulai. Itu apa? Tes. Rindu penjamiknya orang apa kan ekrek. Berdiri tegak, siap. Cukit, maju dikit. Lagi anaknya Sukron, dengerin tuh cangkem. Sukron SW. Apa dia SW? Oh, suka wanita. Salah, suka waria yang benar. Sukron itu artinya terima kasih. Sukawaria. Pancasila akan dilantunkan oleh Sukron SW. Waktu dan tempat dipersilakan. Hafal dikasih uang 100.000, nggak hafal dikekrek cangkemmu. Ya, Pancasila. Pancasila. Satu, Tuhan yang Maha Esa. Dua, Ali. Ulang dulu, tiga. Tuhan Indonesia. Empat, Nanti ulangi. Kurang dulu. Ulangi, Pak. Dengar, ini aku ya. Minta uang mana? Asistenku mana? Minta uang 100.000. Berapa 100.000? 4. Ayo. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ya. Pancasila. 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 Merdeka. Duanya duit 100 kurang. Susu kayak londe ya. Menungso orang syukur. Duanya 100 melanyang-nyang. Ayo kumbas londe. Atau jangan-jangan suka balon. Apa kayak barisan londe lama. Kalau si Saiful beda, Saiful Anjil antara jemput lombe. Gitu dong. Pemuda Pancasila, jadi tugas menjaga Pancasila. Kewajiban kita bersama. Ini mohon izin deh, saya tahun ini akan membuat Akademi Kebangsaan Gus Miftah. Saya pengen mencetak dai yang berwawasan kebangsaan, amaliyah ahli sunnah ideologi Pancasila. Dan saya pengen menduplikasi gaya dan cara dakwah ala Gus Miftah, memahami kebangsaan dan keagamaan secara happy dan menyenangkan, bahwa berbeda itu asik. Saya kemarin seharusnya tanggal 23 Desember berangkat ke Los Angeles, Amerika. Saya diundang oleh wali kota Los Angeles untuk berbicara toleransi. Kenapa? Gara-gara ceramah saya yang viral di gereja Bethlehem Indonesia di Jakarta Utara. Mereka belajar toleransi dari Indonesia. Maka saya ingin cara dakwah dan ngaji saya diduplikasi oleh banyak orang. Bahwa ngaji itu nggak harus menakutkan, dikit-dikit teriak-teriak yang menakutkan. Kalau dulu saya dengan takbir itu ayem. Zaman penjajahan, para pejuang begitu takbir, bambu runcing bisa mengalahkan Belanda dengan pesawat dan tanknya. Kacang tanah, takbir, Allahu Akbar dilempar jadi granat. Sekarang takbir menutup rumah makan. Takbir nendang sajen. Kan aku jadi takut. Ketemu Sukron bukan takbir, traktir. 1.000 kurang. Pengajian amplop ora jelas. Ini pengajian ya, yang Malang ya. Amplopnya sekinten, semeter.
kurangi nggih. Iya. Wis murah dini. Mungkin ketuanya iso nulis demi Pancasila Pak Kiai. Matamu. Oh ya tepat. Iya. Sing itu ya sukron. Coba tuh kayak wes. Semoga sukron masuk surga pertama kali ya. Berangkat habis sholat subuh ya. Kenapa kemudian saya mengedepankan dai yang beramaliyah ahlu sunnah dan berideologi Pancasila? Coba, kurang apa orang ahlu sunnah, orang NU, orang Nahdlatul Ulama, kita semua bangsa Indonesia mengamalkan Pancasila? Pancasila itu bisa tergambar dari satu acara rutinan orang NU yang namanya tahlilan dan yasinan. Coba yang pertama, Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam tahlil diajarkan untuk mengesahkan Allah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang dibaca apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Pancasila sila pertama. Tahlilan. Maka kalau hari ini orang ngomong nggak usah tahlilan, nggak boleh. Tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Sholawat boleh, sholawatan nggak boleh. Apalagi Yasin boleh, yasinan nggak boleh. Coba dimengerti, apa bedanya Yasin dengan yasinan? Yasin itu kalau belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya Yasin. Sholawat itu tadi Habib belum baca, kalau sudah dibaca namanya sholawat. Masa gara-gara kan dilarang sarung boleh, sarungan nggak boleh. Kotam boleh, kotangan nggak boleh. Ada kalanya pakaian itu nggak boleh. Sugih itu pakai, kesugihan lagi. Mancung api, kemanjungan orang api. Gondrong api, kegondrongan orang api. Kan aku pas. Lemu api, kelemon ora api, ngajang api. Loh, kan al-mu'minul qawi, kuat itu bagus, tapi berlebih-lebihan gak bagus kan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi ngajang ya api. Lah ngajang kan ora api. Nah, bisa pakai keperiman sampai bos lembut malah aja mancing-mancing jangan menyebut mancing-mancing kayak gini ya. Karena aku gak enak sama Habib. Persoalannya bukan masalah apa, nanti kalau Habib apa gimana. Kalau sih ngomong Gus Miftah pantas, ngomong Habib kan gak pantas. Jangan jentah ya Habib ya. Kalau dicoba pelan-pelan aja ya. Jadi apa? Nah, jadilah abah. Kan begitu pemahamannya. Ketuhanan yang Maha Esa. Orang tahlilan membaca afdalul dzikri falam annahu la ilaha illallah, membaca ayat kursi wa ilahukum ilahu wahid, membaca qul huwallahu ahad, pengesahan atas Allah. Anak tagidah Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bijami sifatil kamal wa munazzahun bijami sifatil nuqsan. Itu orang NU sudah tahlilan mengamalkan Pancasila sila pertama. Kemudian yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana tidak beradab? Orang tahlilan bajunya sopan, rapi, pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah, pakai belangkon, pakai serban, rapi, beradab. Enggak ada orang tahlilan. Yo tahlilan, oke. Sarungnya coba dengkulin, kayak dia metal, atau kaosnya tulisan tahanan rumah sakit jiwa. Ini siapa? Sukron. Berapa apa? 1.000.
Hah? Kurang oke. Saya doakan Subron, insya Allah. Saya tambahin ya, masalah. Saya doakan Subron panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati, Subron hidup sendiri. Santun, ketemu yang tua sungkem cium tangan, santun, beradab. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Bagaimana cara orang tahlilan mengamalkan persatuan? Coba bersatu, imam baca yasin, makmum baca yasin, jamaah baca yasin. Begitu imam kasih komando, Allahu dzikri falam annahu, semuanya langsung teriak la ilaha illallah. Persatuan. Bersatu itu tidak harus sama. Nggak bisa bahasa orang Sunda disamakan dengan orang apa? Sama dengan orang tahlilan. Begitu Allahu dzikri falam annahu la ilaha illallah. Mereka berbeda, ungkapannya sama tetapi ekspresinya berbeda, minimal di dalam menggerakkan kepala ke kanan dan ke kirinya. Ada yang Allahu dzikri falam annahu la ya kayak entong afdalu dzikri falam anna la ilaha illallah yang cepetan ekspresi yang dibaca sama, ekspresinya berbeda, caranya berbeda. Ada yang lebay kayak Subron, Allahu dzikri falam annahu la oh, yang obrol-obrol cas HP. Tapi dia negara wanggung yang gue sengaja ngawal kiai, ternyata ngecas HP. Nanti ini yang punya YouTube langsung bikin judul tragedi pengajian Gus Miftah, pemuda Pancasila ngecas HP di hadapan kiai. Untung tak setrum ya. Coba bacaannya sama, la ilaha illallah, ekspresinya beda-beda, itu boleh. Cuma temanku juga ada Abdul Dzikri falam annahu la ilaha illallah. Pemuda Pancasila diklat la ilaha illallah. Boleh-boleh saja ekspresi sah. Tapi yang paling menarik saudara, Allahu dzikri kalau kamu duduk jamaah lebih seneng karena gas mulut. Ya mudah-mudahan Subron pulang nikah lagi dengan janda 15. Kalau kamu nikah dengan janda enak kok, nggak ada malam pertama, adanya malam terus. Persatuan Indonesia. Begitu imamnya bilang innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Semuanya sholawat, nggak mungkin beda. Itu walaupun mohon maaf sholawat yang dibaca juga beda-beda. Ada yang baca sholawat nariyah, ada yang baca sholawat tunjina. Tapi intinya apa? Bersatu.
Sholawat semua, tahlil semua. Cara sholawatan beda-beda. Ada yang pakai organ diiringi musik, ada yang pakai terbang, ada yang nggak pakai apa-apa seperti pemuda Pancasila. Bukan karena apa, nggak ada anggaran. Karena aku mau sholawatan jadi bingung, nggak ada yang ngiringi. Masa jangan masukkan tak tuh tinggal. Persatuan Indonesia berbeda tetapi indah, cara mengekspresikannya yang berbeda-beda. Ada orang sholawat lagu dangdut jadi lagu sholawat kreatif, ada yang lagu sholawat jadi lagu dangdut, lagu dangdut jadi lagu sholawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawasalatu bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Itu kan dangdutan. Saya si Sukron benci bermalam. Saya masuk rumah di dunia. Ada juga lagu dangdut, lagu sholawat malah jadi lagu dangdut. Ya Thaibah, ya Thaibah, lagu malam. Bang Toyib, syukur manu. Ekspresi. Makanya kalau Gus Dur lagu biasa, saya diketik orang lagu sholawat, saya ketikkan lagu dangdut, nggak ada masalah. Contoh, nih apa? Jaluknya? Korban janji. Seleng. Oh jangan lah. Ambil udah jelas yang ini akan temen ya. Injil kepala. Citro. Tidak guna. Kalau Ariel Noah lagunya yang terdalam, ya kan? Kalau dia yang penista. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha Ulu pasaku sayang-sayangi. Biasa ngerumatan. Biasa ngerum. Kamu benar. Kan aku kira ini purel. Apa kira purel? Perempuan dan lagi usel-usel. Tapi isinya saya ganti. Kowe lunga nalikane adan kae, malah mapan turu sakarepmu dhewe, nuruni hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia, lupa akhiratmu. Coba Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub, Muhammadin tibil qulub wa dalaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa
tiyaiha kartone mau jadi ya bisa yen aku sebetat suwe-suwe mlumah nuti kegaretanmu sawayah-wayah wis tak wanti-wanti aja lebur bukan aku ya ngalaman matamu gak apa-apa awat yang penting kita happy yang gak boleh itu kata kanjeng Nabi maksiat selama kamu happy tanpa maksiat mafi muskilah la takhaf wa la tahzan jangan takut jangan susah jangan sedih maka hidup itu tidak bahagia saja yang penting jangan bermaksiat hati-hati orang mau apa terserah jangan sedih kalau kamu menjadi bahan pembicaraan orang lain yang kamu harus sedih itu adalah kalau kamu merupakan bagian dari orang yang suka membicarakan orang lain di rumah aku pengen nanti tinggal rapi atiku rasane lara saya tak gulai musik raja kamu kita selawatkan sing bunga yang paling bandar tak dengan aku tangi lunas sing orang bengok mulai matang sing matang siapa? Ya Sukron sing bandar ya Rabbi bil Mustafa balik makam waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja safa li kulli halin minal ahwali muhtahinin atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama lanjut Musik. Bisa jam berapa lagi ya? Jam setengah loro subuh aja suwe saya lakon sapa cukup maning wes selawat NKRI aja perusahaan dangdutan kok sampe cerewet apa losdol khusus untuk Sukron losdol dan lanjut lehmu maksiat tutup no seneng rasa mikir akhirat nanging eli ngono yen Israel nakono kabarmu tandane kuwi ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu mana di hati lah saya kalau ditanya ketika saya di Belanda kenapa dibuat happy kalau anda sudah happy dengan cara seperti ini maka anda nggak perlu cari happy dengan cara maksiat kadang-kadang orang bikin happy minum malah pengamalan gak paguyupan arane pangunci apa gak paguyupan ngunjuk ciu sing diombe apa cifas ciu plastikan anggur merah ini yang biarnya jadi klub malam pertama kali ngaji ini kabeh saking ngene aja ngomong alhamdulillah dan ini nganggo botol saya ini nganggo galon
curi minum. Garing kan menyinyong ya. Ini arane ngaji alon. Aku ngaji alon, alon mergo sadar aku sapa, santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon, alon mergo sadar aku sapa, ahli maksiat sing kakean dosa sapa Sukron. Pak Sukron ya beda nyanyi nih. Aku mundur oranan alam mergo kowe ra gelem kelon kayak gitu. Hilang. Nangis. Kalau kamu nangis, Sukron, ingatlah, bersedih dengan orang yang tepat itu lebih baik daripada berbahagia dengan orang yang salah, ya. Satu sahabat yang memahami tangisanmu, satu sahabat yang memahami air matamu, itu lebih berharga daripada 1000 orang yang hanya memahami senyumanmu. Gimana? 1.000 cewek. Kurang, tambahin. Indah. Ya, selatan sallu ala Nabi Muhammad. Betul aku. Orang musik. Musik itu haram kalau ada R-nya. Musyrik. Ini ya, bisa yang terdalam bisa. Atau minta lagu apa? Apa? Permadani, Bu menjadi Permadani. Ya. Sorry, nggak ada dalam budget ya. Amal, ya amal. Senyum adalah sedekah. Maka kalau kamu ketemu kotak amal, senyumlah. Kita itu sering salah nulis status. Biar miskin asal bahagia. Saya doakan ya kamu miskin terus supaya bahagia. Itu salah gitu loh. Biar kaya asal bahagia. Gitu kalau kamu jomblo nulis status. Nggak apa-apa cantik yang penting solehah. Begitu. Nggak apa-apa jelek yang penting solehah. Nggak apa-apa ngaji yang penting mikir bosok, ya apa? Cek. Itulah bedanya sound system dengan cewek. Sound system diragatin tek oke, kita wujud deh. Cewek diragatin tek oke, kita kancane. Aku nganan, kamu ngiri. Akunya bertahan, kamu nyalain. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya banget.